Bang Bene ini pernah nge-status ya kalau nggak salah. Kalau bisa kamu banyakin akad ya gitu, biar aku bisa santai-santai di rumah sama Jason gitu. Apakah itu cita-cita Anda ke depan Pak Bang Bene? Kebetulan ayah beliau, Oke. beliau lagi orangnya di sini. Ayahnya Oke. itu juga notaris Oke. gitu dan sangat banyak akarnya gitu ya. sangat Jadi contoh nyatanya udah ada. Tahun ini insya Allah akan dalam waktu dekat kita akan buka, dan itu mekanismenya war, seperti kita beli tiketnya Coldplay ketika itu. Jadi kita war, kita kasih tahu jauh-jauh hari ini tahapannya, ini syarat-syaratnya, kita akan buka nanti warnya jam 6. Biasanya kita buka jam 6, sebelum jam 7 sudah selesai. Jadi kalau notaris papan namanya tidak seperti ini, ya tentu Timbul pertanyaan ya perlu itu. pertanyaan, gitu. Perlu dipertanyakan dia gitu. Kira-kira Jadi gitu. ciri-cirinya seperti itulah kalau Ya, misalnya. karena sudah diatur regulasi ini. Kalau misalnya dia udah laris Pak, Iya. udah banyak yang tahu Namanya gitu. ya. Jadi kantornya tanpa itu boleh nggak? Ya, hari ini kita kehadiran pasangan unik yang profesinya bertolak belakang. Istrinya Naomi adalah seorang notaris muda yang baru saja dilantik, dan ternyata suaminya adalah seorang komika kondang, Bene Dion. Nah, kira-kira seperti apa ya kehidupan sehari-hari kedua pasangan suami istri ini, si paling lucu versus si paling serius. Nah, kita akan bahas nanti. Kita juga kehadiran di sini Direktur Perdata DJ Ahu, Bapak Henry Sulaiman, yang ikut ngobrol bareng ya bersama kita semua. Halo, apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Baik. Kita mau kulik-kulik dulu nih sama notaris baru. Selamat ya, baru dilantik. Terima kasih Mbak. Iya. Ini gimana nih di rumah? Apa udah mulai berubah nih perbincangannya? Pakai materai kalau ngobrol atau gimana nih? Biasanya kalau ngobrol sama dia gimana tadi di kantor ada akad. Oh, oke. Oh, ada siapa? Oh, nggak kenal, ya udah gitu doang karena nggak ngerti akad tuh kan ada banyak, ada detail-detail juga yang aku nggak ngerti, apalagi basicku juga teknik industri ya, Oke. jadi sangat-sangat memang banyak ketidaksamaan. Oke. Kesamaan kita hanya sama-sama lulusan UGM. Ya akad tahulah akad. kalau lagi ada. Kalau Bene itu biasanya dia kan ada PT, ada CV, kadang aku jelasin kayak RUPS atau Itu tahu. pemegang saham gitu-gitu karena kan dia punya, sehingga dia kan istri notaris masa dia nggak ngerti, nanti kan gawat gitu. Jadi beban ya. Jadi beban. Oke. Kalau Mbak Naomi sendiri dengan kehadiran suami yang profesinya komika gitu ya, malah jadi ngeganggu apa justru kebantu gitu? Kebantunya Apa tuh? untuk teman-teman dia yang mau buka usaha ya sangat membantu. Iya betul. Iya, karena teman-teman dia kan kebanyakan kalau pekerjaan industri itu kan bisnis sendiri gitu kan. Di situ kebantunya di situ sih, karena kan notaris itu kan nggak boleh promosi ya, kalau etik tuh nggak boleh di media sosial gitu. Tapi dia paling ngomong dari mulut ke mulut, mouth to mouth gitu kan, jadi promosi juga tapi nggak di media sosial gitu sih. Promosi bawah tangan Iya, ya. bawa tangan. Cuman nggak dikasih komisi akunya. Teman bikin nggak dapat komisi. Gak dapat komisi ya. Teman-teman semua yang kita tahu adalah profesi notaris ini bergengsi ya. Terlihat kaku tapi banyak orang yang pengen jadi notaris gitu. Sampai si Bang Bene ini pernah nge-status ya kalau nggak salah. Nge-status kalau bisa kamu banyakin akad ya gitu, biar aku bisa santai-santai di rumah sama Jason gitu. Apakah itu cita-cita Anda ke depan Pak Bang Bene? Ya kan kebetulan ayah beliau, Oke. beliau lagi orangnya di sini. Ayahnya itu juga notaris Oke. gitu dan sangat banyak akarnya gitu ya. Jadi contoh nyatanya udah ada gitu. Iya, jadi kayaknya wah saya harus mendukung istri saya supaya bisa dititik seperti mertua gitu, Oke. sehingga nanti saya punya banyak waktu bermain dengan anak, apalagi anaknya kan laki-laki, pasti nanti akan main bola bareng atau main apapun bareng. Jadi nanti nggak apa-apa ibunya sibuk, tapi papanya nggak sibuk nggak apa-apa ya. Sibuk main dengan anak aja gitu. Pak Henry ini kan unik ya Pak ya, ada notaris tapi punya suami profesinya bertolak belakang gitu. Kalau dari sudut pandang Pak Henry sendiri yang melihat ini tuh bisa mendukung atau justru hati-hati atau seperti apa menurut pandangan Pak Henry? Kalau saya melihatnya ini
satu pasangan yang sangat beruntung, malah sangat beruntung. beruntung, sangat beruntung. Di satu sisi istrinya sebagai notaris, ya sebetulnya pekerjaannya cukup statis, ya, diam di satu tempat. Makanya banyak kantor notaris itu di rumah, di rumah dia. Artinya ketika dia memberikan layanan bisa di rumah, masih sempat mengurusi keluarganya, ngurusi suaminya, ngurusin anaknya juga. Nah, di satu sisi beliau ini kan pesohor terkenal, ya. Artinya begitu datang ke rumahnya, diundang ke studionya, ada plang notaris, ya pastinya ya secara tidak langsung rekan-rekannya akan mengatakan, oh istrinya notaris, oh kalau gitu bisa dong bantu kami. Nah, jadi itulah saya pikir ini sangat-sangat beruntung, pasangan ini sangat-sangat beruntung. Kita lihat 5 tahun lagi, apakah mereka masih di tempat yang sama atau udah bergeser ke tempat-tempat yang tentu wah gitu. Kita lihat saja nanti. Jadi ini beruntung sekali. Jadi pas ya alasannya tadi bisa promosi secara tidak langsung gitu ya Pak. Iya, tadi betul tuh Naomi, bahwa notaris dilarang melakukan promosi, ya. Tetapi bukan berarti kemudian dia tidak bisa bersosialisasi, tetap bisa gitu. Nah, itu bergantung, namanya kita jual jasa itu kembali kepada siapa yang pembeli jasanya. Kalau memang percaya, trustnya bagus, pelayanannya memuaskan, kemudian dalam artian akurat, ya, dan itu bisa menjaga kerahasiaan dan keamanan, tentu pembeli jasanya akan kembali lagi. Gitu. Mbak Nomi mau tahu dong, ini kan proses menuju dilantik jadi notaris, keluh kesahnya apa? Boleh ceritain nggak? Jadi notaris itu sebenarnya menurut orang mungkin gampang ya, bikin akta, tinggal tanda tangan. Sebenarnya itu di luar itu sangat struggle-nya tuh is real gitu kata orang-orang. Karena kan menempuh pendidikannya aja butuh waktu yang nggak sebentar gitu. S1 4 tahun, lalu S2 MKN, lalu ikut ada magang 2 tahun, habis itu dari organisasi ada magang bersama lagi, mengumpulkan poin, seminar, sampai ada ujian lagi, sampai harus war untuk pilih wilayah juga gitu. Jadi nggak gampang. Gampang. Begitu buka juga kita harus mencari klien. Pasti kan membuat jaringan itu nggak gampang. Abis itu kita harus gaji karyawan juga, harus sewa kantor gitu. Jadi sebenarnya kelihatannya aja sih gampang gitu kan, bikin akta, bikin tanda. Sebenarnya susah, terus tanggung jawabnya juga besar karena kita bertanggung jawab atas akta otentik yang kita buat gitu. Yang paling susah dimengerti itu ketika dia katanya ngumpulin poin gitu. Emang main basket? Jadi sering banget kalau weekend dia bilang dia mau pergi ke ada seminar di sini, ngapain, tanya gitu kan, ngumpulin poin gitu. Terus nanti sebulan lagi atau beberapa minggu lagi pergi lagi ngumpulin poin. Poinnya nggak banyak apa ya, kok masih ngumpulin terus kan? Berapa sih yang diperlukan gitu? Sampai bingung sendiri ya, poin mulu gitu. Untungnya sih proses pengumpulan poin itu sebelum punya anak ya, banyaknya ya, jadi masih bisa dimengerti lah gitu. Tapi kalau saat ini kan udah punya anak jadi bingung kan, karena dia di hari kerja misalnya ngantor gitu, tapi habis itu weekend ada seminar ngumpulin poin juga kan. Sebagai suami bingung nih, anaknya digimanain nih nanti nih, jadi kadang-kadang jadi bercandaan lah gitu. Apa aku mau ikut biar poinnya ngumpul banyak gitu kan, dua orang kan ikut ngumpulin poin, cocok. Ya, biar masuk gitu, biar cepat akumulasinya gitu. Gitu. Untung punya anak lah sekarang ya, jadi ada maksudnya teman main lah di rumah gitu. Jadi kalau ibunya lagi sibuk ya udah main sama anak gitu. Atau kadang-kadang juga kalau ibunya lagi sibuk ya nontonnya sendiri gitu, atau sama teman-teman. Jadi gitu. sudah mulai bisa mencari alternatif lain kalau misalnya istri sibuk ya. Karena kan positif juga kegiatannya. Iya, walaupun kadang-kadang pernah bilang juga sih, emang pendapatan suami kurang ya gitu. Kok kerja keras banget nih.